Ada hati yang diam-diam lelah, memberi tanpa henti, tapi hidup terasa berjalan di tempat. Uang keluar berkali-kali, tangan terbuka untuk membantu, namun rezeki terasa tidak benar-benar bertambah. Bukan kekurangan, tapi juga bukan kelapangan. Ada sesuatu yang kosong, sesuatu yang sulit dijelaskan. Di balik senyum yang tetap dijaga, ada tanya yang pelan-pelan tumbuh di dalam dada. Mengapa kebaikan ini seolah tidak kembali? Malam menjadi lebih sunyi dari biasanya. Pikiran mulai berbicara lebih jujur daripada siang hari. Apakah ada yang salah? Pertanyaan itu tidak keluar dari lisan, tapi bergema kuat di dalam hati. Karena janji tentang sedekah bukan sekedar kata-kata. Janji itu datang dari Tuhan yang tidak pernah ingkar. Satu kebaikan bisa dilipat gandakan, bahkan sampai ratusan kali. Namun kenyataannya, ada yang memberi dengan tulus, tapi hidupnya terasa biasa saja. Tidak buruk, tapi juga bukan berubah. Seperti ada pintu yang belum terbuka. Dan di titik inilah banyak hati mulai goyah. Bukan karena tidak percaya, tapi karena tidak mengerti. Kebaikan sudah dilakukan, niat sudah diluruskan, harapan sudah dititipkan, namun hasilnya tetap terasa jauh. Diam-diam, sebagian orang mulai menyerah, memberi sekadarnya, tidak lagi dengan rasa yang sama. Karena luka yang tidak terlihat adalah ketika harapan tidak menemukan jawabannya. Namun, ada satu rahasia yang jarang disadari. Sesuatu yang sangat dekat, tapi sering terlewatkan. Masalahnya bukan pada seberapa banyak yang diberikan. Bukan juga pada seberapa sering tangan ini berbagi. Masalahnya bisa jadi terletak pada arah. Kemana kebaikan itu mengalir? Siapa yang pertama kali disentuh oleh sedekah itu? Karena dalam hidup ini, tidak semua kebaikan memiliki jalan yang sama menuju langit. Ada jalan yang lurus, ada jalan yang berliku, dan ada jalan yang tertutup meski terlihat benar. Hati manusia sering tertarik pada sesuatu yang jauh, yang terlihat besar, yang tampak mengharukan di mata. Namun justru yang paling dekat sering terabaikan. Yang seharusnya didahulukan justru datang paling akhir. Dan tanpa disadari, disitulah keberkahan perlahan tertahan. Bukan karena Tuhan tidak memberi, tapi karena manusia belum menempatkan kebaikan di tempat yang paling tepat. Ada urutan yang halus, ada prioritas yang tidak terlihat oleh mata, tapi sangat jelas di sisinya. Ketika urutan itu terlewat, sedekah tetap menjadi kebaikan, namun ia belum menjadi kunci, belum menjadi pembuka pintu yang sesungguhnya. Di balik semua ini, tersembunyi satu kenyataan yang begitu sederhana, namun sering terabaikan karena terasa terlalu dekat. Kebaikan yang paling kuat seringkali bukan yang paling jauh, melainkan yang paling dekat dengan kehidupan, yang hadir setiap hari, yang diam, yang mungkin tidak pernah meminta, tapi menyimpan hak yang lebih besar dari yang lain. Dan ketika kebaikan akhirnya kembali ke arah yang benar, sesuatu yang selama ini terasa buntu perlahan mulai terbuka. Rezeki datang dengan cara yang tidak disangka. Hati menjadi lebih tenang tanpa alasan yang jelas. Hidup terasa lebih ringan, meski keadaan belum banyak berubah. Karena ada satu hal yang akhirnya selaras, antara apa yang dilakukan dan apa yang diridhoi. Disinilah perjalanan ini dimulai. Perjalanan memahami bahwa tidak semua sedekah sama. Dan ada beberapa pintu yang jika diketuk dengan benar, akan mengubah segalanya. Dan pintu pertama itu ternyata bukan di tempat yang jauh. Ia sangat dekat. Sedekat napas yang setiap hari kita hirup tanpa pernah kita sadari nilainya. Di sanalah kebaikan seharusnya bermula. Di sanalah sedekah menemukan arah paling lurus menuju langit. Orang tua. Dua manusia yang namanya sering kita sebut, tapi pengorbanannya sering tak lagi kita hitung. Seorang ibu mengandung dalam diam,
menahan lelah yang tidak pernah ia ceritakan. Tubuhnya menjadi tempat kehidupan tumbuh. Rasanya menjadi rumah pertama bagi jiwa yang belum mengenal dunia. Ia menahan sakit tanpa tahu apakah kelak akan dibalas atau dilupakan. Dan seorang ayah berjalan keluar setiap hari membawa tanggung jawab yang tidak ringan. Ia mungkin tidak banyak bicara, tidak banyak mengeluh, tapi di balik langkahnya ada harapan besar yang ia sembunyikan untuk anak-anaknya. Ia lelah, namun memilih diam. Ia ingin, namun memilih mengalah. Semua dilakukan tanpa meminta balasan, tanpa menunggu ucapan terima kasih. Karena bagi mereka, melihat anaknya hidup baik saja sudah cukup menjadi kebahagiaan. Namun, waktu berjalan begitu cepat. Anak yang dulu membutuhkan segalanya, kini mulai memiliki dunia sendiri. Kesibukan datang, prioritas berubah, dan tanpa terasa, orang tua mulai berada di urutan yang tidak lagi pertama. Padahal di sanalah letak rahasia yang paling dalam. Ketika sedekah menyentuh hati orang tua, ia tidak berhenti sebagai pemberian. Ia berubah menjadi doa. Doa yang lahir bukan dari kata-kata biasa, tapi dari hati yang telah mencintai tanpa syarat sejak awal kehidupan. Doa seorang ibu mengalir tanpa batas. Ia tidak membutuhkan alasan, tidak menunggu waktu khusus. Ia hadir dalam setiap detik, dalam setiap harapan yang ia titipkan kepada Tuhan. Dan ketika hati itu bahagia, karena merasa dihargai, karena merasa tidak dilupakan, doa itu menjadi lebih dalam, lebih tulus, lebih kuat. Ada sesuatu yang tidak terlihat, namun nyata bekerja dalam hidup seseorang. Kemudahan yang datang tanpa diduga, kesulitan yang tiba-tiba terasa ringan, jalan yang terbuka saat sebelumnya terasa buntu. Di balik semua itu, sering tersembunyi satu hal yang sederhana, ridho orang tua. Bukan karena jumlah yang diberikan, tapi karena hati mereka yang tersentuh. Sedekah kepada orang tua bukan tentang besar atau kecil. Kadang hanya sebuah makanan yang mereka sukai. Kadang hanya perhatian kecil yang diberikan dengan tulus. Atau sekadar membantu tanpa diminta, tanpa menunggu mereka berkata. Hal-hal sederhana, namun memiliki makna yang sangat dalam bagi hati mereka. Karena yang mereka rasakan bukan nilai dari pemberian itu, tapi cinta yang masih hidup di dalamnya. Dan ketika cinta itu kembali terasa, ada bahagia yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Bahagia yang mengangkat tangan, lalu menyebut nama anaknya dalam doa. Di dunia ini, banyak orang mencari keberkahan ke tempat yang jauh, mengejar sesuatu yang besar, yang terlihat luar biasa, namun sering lupa bahwa pintu paling dekat justru belum diketuk. Padahal di sanalah langit pertama kali terbuka. Waktu tidak pernah berhenti. Hari demi hari berlalu, dan kesempatan tidak selalu datang dua kali. Ada hati yang hari ini masih bisa kita bahagiakan. Ada tangan yang masih bisa kita genggam. Dan ada doa yang masih menunggu untuk dilahirkan dari kebahagiaan mereka. Ketika kesempatan itu masih ada, itulah awal dari perubahan yang sesungguhnya. Dan setelah pintu itu, ada lingkaran yang masih sangat dekat. Bukan orang asing, bukan mereka yang jauh di luar kehidupan, melainkan mereka yang pernah berjalan bersama di masa yang mungkin sudah mulai samar diingatan. Kerabat, nama-nama yang dulu sering disebut, wajah-wajah yang dulu begitu akrab, tertawa bersama, bermain tanpa beban, berbagi cerita tanpa jarak. Namun, waktu perlahan mengubah segalanya. Kesibukan datang, jarak mulai tercipta, pertemuan menjadi jarang, percakapan menjadi singkat, dan tanpa terasa, kedekatan itu mulai memudar. Hubungan yang dulu hangat, kini terasa biasa saja. Tidak ada konflik besar,
tapi juga tidak ada kehangatan yang sama. Disinilah banyak hati tidak menyadari bahwa ada bagian dari kehidupan yang perlahan hilang, ikatan keluarga. Padahal di dalamnya tersimpan kekuatan yang tidak tergantikan oleh apapun. Ketika sedekah mengalir kepada kerabat, ia tidak hanya menyentuh satu hati, ia menghidupkan kembali sesuatu yang hampir padam. Rasa peduli, rasa memiliki, rasa bahwa kita tidak sendirian dalam dunia ini. Banyak kerabat yang sebenarnya sedang berjuang, namun memilih diam. Bukan karena mereka tidak butuh, tapi karena mereka tidak ingin membebani. Mereka tetap tersenyum saat bertemu, tetap terlihat kuat di hadapan keluarga. Namun di balik itu, ada beban yang tidak pernah mereka ceritakan. Ada kesulitan yang mereka simpan sendiri. Dan di saat seperti itu, bantuan dari keluarga memiliki makna yang berbeda. Ia bukan sekedar materi. Ia adalah pelukan yang tidak terlihat. Ia adalah pesan yang mengatakan, "Aku ada untukmu." Ketika seseorang membantu kerabatnya dengan tulus, yang berubah bukan hanya keadaan, hati juga ikut berubah. Yang semula jauh, perlahan menjadi dekat kembali. Yang semula dingin, perlahan menjadi hangat lagi. Ada sesuatu yang hidup kembali, dan kehangatan itu tidak bisa dibeli dengan apapun. Di dunia yang semakin sibuk ini, banyak orang kehilangan tempat untuk pulang secara emosional. Mereka punya rumah, tapi tidak selalu punya rasa. Mereka punya keluarga, tapi tidak selalu punya kedekatan. Padahal, satu keluarga yang saling menguatkan lebih berharga daripada banyak hal di luar sana. Sedekah kepada kerabat adalah cara sederhana untuk memperbaiki itu semua. Ia menjadi jembatan, menghubungkan kembali hati yang sempat terpisah, menyatukan kembali rasa yang sempat hilang, dan tanpa disadari, dari situlah keberkahan mulai mengalir. Karena ketika satu keluarga menjadi kuat, setiap anggotanya ikut merasakan kekuatan itu. Dukungan menjadi nyata, kepedulian menjadi hidup. Tidak ada lagi rasa sendiri dalam menghadapi hidup. Ada satu rahasia yang sering terlewatkan. Kebaikan kepada orang terdekat sering kembali lebih cepat dan lebih dalam. Bukan selalu dalam bentuk yang sama. Kadang dalam bentuk pertolongan saat kita sendiri berada dalam kesulitan. Kadang dalam bentuk ketenangan saat hidup terasa berat. Atau dalam bentuk kehadiran yang datang di saat paling dibutuhkan. Semua itu tumbuh dari kebaikan yang pernah ditanam dalam lingkaran keluarga. Dan hari ini, mungkin ada satu nama yang terlintas di dalam hati. Seseorang yang sudah lama tidak disapa. Seseorang yang mungkin sedang berbutuhkan, tanpa berkata. Bisa jadi, di sanalah letak kebaikan yang selama ini tertunda. Yang jika diberikan, tidak hanya mengubah hidup mereka, tapi juga mengubah hidup kita sendiri. Dan setelah lingkaran itu, ada hati-hati kecil yang tumbuh dalam sunyi. Tidak selalu terlihat berbeda, tidak selalu terdengar keluhannya. Namun di dalamnya, ada ruang kosong yang tidak pernah benar-benar terisi. Anak yatim. Mereka tetap berjalan seperti anak-anak lain, pergi ke sekolah, tertawa bersama teman-teman. Namun ada satu hal yang tidak lagi mereka miliki. Pelukan yang dulu melindungi, suara yang dulu menenangkan, sosok yang dulu menjadi tempat bersandar. Seorang ayah. Kehilangan itu datang terlalu cepat, tanpa pilihan, tanpa persiapan. Dan sejak saat itu, dunia terasa berbeda. Ada hari-hari yang dilewati dengan kuat, namun ada malam-malam yang terasa lebih sunyi dari biasanya. Rindu hadir tanpa tahu harus disampaikan kepada siapa. Kenangan perlahan memudar, wajah yang dulu jelas mulai samar di ingatan. Dan disitulah luka yang paling dalam sering tersembunyi. Bukan hanya kehilangan sosok, tapi kehilangan arah. Bagi seorang anak, kehadiran ayah bukan sekedar pelengkap. Ia adalah penjaga.
Ia adalah penuntun. Ia adalah tempat merasa aman. Ketika itu hilang, hidup tetap berjalan. Namun ada bagian yang harus mereka pelajari sendiri, lebih cepat dari seharusnya. Mereka belajar kuat di usia yang masih sangat muda. Belajar mengerti sebelum benar-benar siap. Namun di balik kekuatan itu, hati mereka tetaplah hati seorang anak yang ingin diperhatikan, yang ingin disayangi, yang ingin merasa bahwa dunia ini masih peduli. Disinilah kebaikan menemukan makna yang berbeda. Ketika sedekah sampai kepada anak yatim, ia bukan hanya bantuan, ia menjadi cahaya. Cahaya yang perlahan mengisi ruang kosong itu. Cahaya yang menghangatkan hati yang sempat dingin. Sebuah perhatian kecil bisa terasa sangat besar bagi mereka. Sebuah senyuman tulus bisa menjadi kenangan yang mereka simpan lama. Karena yang mereka rasakan bukan hanya apa yang diberikan, tapi rasa bahwa mereka tidak dilupakan. Ada seseorang yang peduli, ada seseorang yang melihat mereka. Dan dari situlah harapan mulai tumbuh kembali. Menyentuh anak yatim bukan hanya tentang membantu mereka. Ia adalah perjalanan yang mengubah hati. Hati yang semula keras, perlahan menjadi lembut. Hati yang sibuk dengan diri sendiri, mulai memahami arti kepedulian. Ada ketenangan yang hadir, tanpa bisa dijelaskan. Seolah ada sesuatu yang menyentuh bagian terdalam dari jiwa. Dan dari sana, lahir kebahagiaan yang tidak bisa dibeli. Kebahagiaan yang sederhana, namun begitu dalam. Ketika seorang anak yatim tersenyum karena merasa diperhatikan, ada rasa hangat yang mengalir pelan di dalam hati. Rasa yang tidak datang dari dunia, tapi seperti dititipkan langsung dari langit. Di balik semua itu, tersimpan janji yang begitu besar. Bukan hanya tentang balasan, tapi tentang kedekatan yang istimewa. Kebaikan kepada anak yatim adalah jalan yang dipenuhi kelembutan, jalan yang tidak bising, namun sangat dalam. Dan seringkali, dari satu kebaikan kecil itu, terbuka pintu-pintu yang sebelumnya tidak terlihat. Rezeki yang datang tanpa diduga, hati yang menjadi lebih tenang, hidup yang terasa lebih bermakna. Karena di balik senyuman seorang anak yatim, ada doa yang mungkin tidak terucap, namun sampai ke tempat yang tidak bisa dijangkau oleh kata-kata. Dan hari ini, mungkin ada satu kesempatan kecil untuk menjadi alasan bagi hati kecil itu kembali percaya bahwa dunia ini masih memiliki cinta. Dan setelah hati kecil itu, ada kehidupan lain yang berjalan dalam diam. Tidak selalu terlihat, tidak selalu terdengar, namun nyata dan sangat dekat dengan keseharian. Orang-orang yang hidup dalam kekurangan. Mereka tidak selalu berdiri di persimpangan jalan, tidak selalu mengulurkan tangan. Sebagian dari mereka justru memilih diam. Menahan lapar lebih baik daripada kehilangan harga diri. Pagi bagi mereka bukan sekadar awal hari, tapi awal perjuangan. Mereka bangun dengan satu pertanyaan yang terus berulang. Bagaimana hari ini bisa dilalui? Langkah demi langkah dijalani dengan harapan sederhana. Cukup untuk makan, cukup untuk bertahan. Hal-hal yang bagi sebagian orang terasa biasa, bagi mereka adalah sesuatu yang harus diperjuangkan. Satu piring makanan bisa menjadi hasil dari seharian penuh usaha. Satu lembar uang bisa menjadi harapan untuk keluarga di rumah. Namun di balik semua itu, ada kesabaran yang jarang terlihat. Mereka tetap berusaha, tetap bekerja, walau hasilnya tidak selalu sebanding dengan tenaga yang dikeluarkan. Dan ketika malam datang,
mereka tetap bersyukur, walau hari itu tidak membawa banyak perubahan. Ada kekuatan yang tumbuh dalam diam, kekuatan untuk bertahan tanpa banyak keluhan. Disinilah kebaikan memiliki arti yang sangat dalam. Ketika sedekah sampai kepada mereka, ia bukan sekadar bantuan. Ia menjadi cahaya di tengah keterbatasan. Sesuatu yang mungkin terlihat kecil bisa terasa sangat besar, karena yang diberikan bukan hanya nilai, tapi harapan. Harapan bahwa hari esok masih bisa lebih baik. Ada rasa yang sulit dijelaskan ketika seseorang yang sedang kesulitan menerima bantuan dengan tulus. Bukan hanya karena kebutuhannya yang terpenuhi, tapi karena hati mereka merasa diperhatikan, bahwa mereka tidak sepenuhnya sendiri, bahwa di dunia yang luas ini masih ada yang peduli. Dan dari perasaan itulah lahir kekuatan baru, kekuatan untuk melanjutkan hidup. Ada sesuatu yang berubah, tidak hanya pada mereka yang menerima, tapi juga pada mereka yang memberi. Hati menjadi lebih lapang, pikiran menjadi lebih tenang, seolah beban yang tidak terlihat perlahan terangkat. Karena memberi kepada yang membutuhkan adalah cara jiwa menemukan maknanya. Banyak orang memiliki cukup harta, namun hidupnya terasa kosong. Namun, ada yang hidup sederhana dan hatinya penuh dengan ketenangan. Perbedaannya terletak pada rasa. Rasa bahwa hidup ini tidak hanya tentang memiliki, tapi tentang memberi. Sedekah kepada orang miskin membuka mata tentang arti kehidupan yang sebenarnya. Bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dari apa yang dikumpulkan, tapi dari apa yang dibagikan. Di balik setiap tangan yang menerima, ada doa yang mungkin tidak terdengar. Doa yang lahir dari ketulusan, doa yang datang dari hati yang sedang berharap. Dan doa seperti itu memiliki jalannya sendiri menuju langit. Seringkali tanpa kita sadari, kebaikan yang diberikan kembali dalam bentuk yang berbeda. Kemudahan yang datang tiba-tiba, masalah yang terasa lebih ringan, atau ketenangan yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Semua itu mengalir pelan, seperti rahasia yang hanya bisa dirasakan oleh hati yang pernah memberi dengan tulus. Dan hari ini, mungkin ada satu kesempatan sederhana untuk melihat lebih dalam. Bukan hanya dengan mata, tapi dengan hati. Karena di balik diam mereka, ada perjuangan yang begitu nyata. Dan mungkin di sanalah letak kebaikan yang selama ini menunggu untuk ditemukan. Dan setelah semua itu, ada satu keadaan yang bisa menimpa siapa saja. Tanpa rencana, tanpa peringatan. Keadaan ketika seseorang berada jauh dari segala yang ia kenal. Jauh dari rumah, jauh dari keluarga. Dan di titik itu, dunia terasa lebih luas, sekaligus lebih sunyi. Inilah mereka yang berada di jalan. Ibnu Sabil, seseorang yang sedang dalam perjalanan, membawa tujuan, membawa harapan. Namun di tengah jalan, sesuatu terjadi. Bekal yang habis, uang yang hilang, atau keadaan yang tidak pernah direncanakan. Langkah yang semula pasti berubah menjadi ragu. Arah yang semula jelas menjadi samar. Di tempat yang asing, tidak semua orang berani meminta tolong. Ada rasa malu, ada rasa takut. Takut tidak dipercaya, takut ditolak, dan akhirnya memilih bertahan sendiri. Padahal di dalam hati ada kegelisahan yang terus bertambah. Hari terasa lebih panjang, malam terasa lebih berat, karena tidak ada tempat untuk kembali, tidak ada suara yang menenangkan, tidak ada wajah yang familiar, hanya diri sendiri dan ketidakpastian.
Di saat seperti itu, bantuan sekecil apapun bisa menjadi sangat berarti. Bukan hanya karena nilainya, tapi karena maknanya. Sebuah uluran tangan di tempat yang asing adalah bukti bahwa dunia ini tidak sepenuhnya dingin, bahwa di antara banyak ketidakpastian, masih ada kebaikan yang hidup. Ketika seseorang membantu Ibnu Sabil, ia sedang melakukan sesuatu yang lebih dari sekedar memberi. Ia sedang menyelamatkan harapan. Harapan yang hampir padam karena lelah dan kebingungan. Bantuan itu bisa menjadi jalan pulang, atau setidaknya menjadi cahaya untuk melanjutkan langkah. Ada sesuatu yang sangat dalam ketika pertolongan datang dari orang yang tidak dikenal. Tidak ada hubungan, tidak ada kewajiban, namun tetap memilih peduli. Dan justru disitulah nilai kebaikan terasa lebih murni, karena ia lahir dari hati, tanpa alasan, tanpa pamrih. Dalam hidup ini, tidak ada yang benar-benar tahu kemana jalan akan membawa. Hari ini, seseorang mungkin berada dalam keadaan aman, namun esok bisa saja berada di posisi yang sama. Jauh dari rumah, menghadapi kesulitan yang tidak pernah dibayangkan. Dan di saat itu, pertolongan kecil dari seseorang bisa menjadi penyelamat. Kebaikan kepada Ibnu Sabil adalah kebaikan yang menembus batas. Tidak mengenal siapa, tidak mengenal dari mana. Hanya mengenal satu hal, bahwa ada manusia yang membutuhkan. Dan ketika kebaikan itu diberikan, ia tidak berhenti di satu titik. Ia bergerak, menyebar, menjadi cerita, menjadi kenangan. Mungkin suatu hari, orang yang pernah dibantu itu akan membantu orang lain. Dan dari satu kebaikan kecil, lahirlah banyak kebaikan lain. Seperti gelombang yang terus meluas tanpa terlihat. Ada keindahan yang tersembunyi di dalamnya, bahwa kebaikan tidak pernah benar-benar hilang. Ia hanya berpindah tangan dan kembali dengan cara yang tidak pernah diduga. Hari ini, mungkin ada seseorang di luar sana yang sedang berjalan tanpa arah, menahan bingung, menahan takut, dan menunggu tanpa tahu harus berharap kepada siapa. Jika satu kebaikan sampai kepadanya, maka satu dunia kecil dalam hidupnya bisa berubah. Karena di jalan yang sunyi itu, satu pertolongan bisa terasa seperti keajaiban. Dan dari jalan yang sunyi itu, perlahan kita mulai memahami sesuatu. Bahwa kebaikan tidak pernah benar-benar hilang. Ia hanya menunggu diletakkan di tempat yang tepat. Selama ini, mungkin tangan sudah sering memberi, namun arah belum sepenuhnya kembali. Padahal di dalam kehidupan ini, ada 5 pintu yang begitu dekat. 5 pintu yang jika diketuk dengan tulus, bisa mengubah segalanya. Yang pertama, orang tua, tempat di mana ridho mengalir dan doa lahir tanpa batas. Yang kedua, kerabat, ikatan darah yang menjaga hangatnya kehidupan. Yang ketiga, anak yatim, hati kecil yang membutuhkan kasih untuk kembali percaya pada dunia. Yang keempat, orang miskin, perjuangan sunyi yang sering tak terlihat namun penuh kesabaran. Dan yang kelima, Ibnu Sabil, langkah yang tersesat di perjalanan yang menunggu uluran tangan. Mereka semua bukan sekedar penerima, bukan sekedar tujuan dari sedekah. Mereka adalah pintu yang menghubungkan antara kebaikan manusia dan keberkahan dari langit. Ketika satu pintu itu diketuk dengan hati yang tulus, sesuatu mulai berubah. Tidak selalu terlihat seketika, tidak selalu datang dalam bentuk yang sama. Namun perlahan, hidup menjadi lebih ringan, hati menjadi lebih tenang, dan jalan yang dulu terasa sempit mulai terbuka tanpa diduga.
Karena di balik setiap kebaikan, ada rahasia yang tidak selalu bisa dijelaskan. Rahasia tentang bagaimana Tuhan mengembalikan apa yang diberikan. Dengan cara yang lebih indah, lebih luas, lebih dalam. Sekarang, coba diam sejenak. Rasakan kembali perjalanan hidup yang telah dilalui. Di antara 5 pintu itu, siapakah yang selama ini terlewatkan? Siapakah yang seharusnya lebih dulu, namun justru datang paling akhir? Mungkin jawabannya sudah ada di dalam hati. Hari ini tidak perlu langkah yang besar. Cukup satu niat, satu kebaikan kecil yang diberikan dengan arah yang lebih tepat. Karena perubahan besar sering dimulai dari hal yang sederhana. Dan dari satu langkah itu, keberkahan bisa mulai mengalir. Jika kisah ini menyentuh hati, jangan simpan sendiri. Tuliskan di kolom komentar siapa yang ingin Anda bahagiakan hari ini. Biarkan kisah Anda menjadi pengingat bagi yang lain. Karena satu cerita bisa menguatkan banyak hati. Dan jika Anda ingin terus berjalan dalam perjalanan penuh hikmah ini, jangan lupa untuk bergabung bersama kami. Jika video ini menyentuh hati Anda, jangan lupa like. Tulis di komentar siapa yang ingin Anda bahagiakan hari ini. Dan subscribe channel Pahitnya Dosa agar tidak ketinggalan renungan yang menenangkan jiwa. Karena setiap langkah kecil menuju kebaikan selalu berarti besar di sisinya. Dan hari ini bisa jadi awal dari perubahan hidupmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.